Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10 Etika Profesi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang etika bernegara dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fahriaza Maulana Baza dan juga ada teman saya Ana Laili Rohmia. Langsung saja disimak videonya. Baik, yang pertama yaitu pengertian etika bernegara dalam Islam. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian, bukan hanya oleh Muslim, tapi juga non-Muslim. Islam bukan agama pembunuh yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kedoliman, serta membangun keharmonisan antar umat beragama dalam bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena Islam mengutamakan prinsip musyawarah atau bermusyawarahlah untuk berbagai urusan. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Konsensus dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Untuk mencapai sebuah konsensus, Islam tidak kaku dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk sebuah negara, seperti monarki, presidentil, parlementer, dan lain-lain. Inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar-dasar kehidupan bernegara dalam Islam. Secara kodrat, manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar saling mengenal sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Bahwa semakin kuat sikap pengenalan suatu pihak kepada selainnya, semakin terbuka pula peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal, apalah arti perkenalan jikalau tidak saling memberikan manfaat. Oleh karena itu, di dalam Islam manusia terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Dengan memahami adanya keanekaragaman manusia, maka tentu tidak akan memahami pentingnya tatanan kehidupan manusia khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Terkait hubungan manusia dan dalam berbangsa dan bernegara, pertama Islam memerintahkan kepada orang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika seorang muslim bernegara dalam Islam. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum menjelaskan tentang etika atau lebih khusus lagi akhlak dalam bernegara, alangkah baiknya dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban seorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat memiliki oleh setiap warga negara dan negaranya, yang diatur warga negara terhadap negaranya. Secara garis besar, setidaknya ada etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Di sini ada 3 etika seorang muslim dalam bernegara. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Artinya, dalam kehidupan seseorang, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia, bahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan dalam menegakkan keadilan dan
kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan dimanapun mereka berada, karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama dan dari nenek moyang yang sama, bahkan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat atau maqasidus syariah yang mencakup 5 hal. Yang pertama, hak beragama atau disebut dengan hifdzuddin. Kedua, hak hidup, hifdzun nafas. Dan yang ketiga, hak intelektual atau hifdzul akal. Dan hak kekayaan, hifdzul mal. Dan hak keturunan, hifdzun nasl. Secara sosiologis, ajaran Islam mengerucut pada 5 hal tersebut karena 5 hal tersebut itu merupakan suatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur akan tercapai. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Intinya daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini juga bisa juga bersifat material ataupun non material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan merupakan sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapanpun, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian pun juga peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.